Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di limit dan kekontinuan. Jadi di sini ada teorem atau teori terkait dengan operasi di dalam limit. Yang pertama, kalau kita misalkan limit fx itu sama dengan L ya, limit gx itu sama dengan g, di mana ini x mendekati a atau menuju ke a, maka operasi pertama ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan maka bisa kita pisahkan. Limit fx ditambah limit gx maka sama dengan L ditambah atau dikurang dengan g. Kalau dikali pun sama, tinggal kita pisahkan limit fx dikali sama limit gx, maka hasilnya L dikali g. Yang ketiga, limit fx bagi gx sama dengan limit fx dipisahkan ya, x menuju a dibagi limit gx, di mana L dibagi g, di mana g tidak boleh sama dengan 0. Nah, limit fx, di mana fx-nya ini pangkat n, itu sama dengan kita menyelesaikan masalah kita hitung dulu limit fx-nya berapa, kemudian baru dipangkatkan n. Nah, sebaliknya sama yang di 5, limit di fx ini dipangkatkan ya, di akar pangkat n ya, maka sama dengan selesaikan dulu limitnya, baru kemudian di akar pangkat n, maka sama dengan akar pangkat n. Ketika L-nya lebih besar sama dengan 0, ketika n-nya ini atau akar pangkatnya itu adalah genap. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, ada juga teori squeeze atau teori sandwich. Jadi contoh misalkan kalau limit kita ketahui fx itu lebih kecil dari gx, lebih kecil sama dengan hx untuk setiap x ya, open interval dari poin C. Jadi artinya gimana? Maka kalau kita misalkan limit fx-nya itu sama dengan L, limit hx-nya itu sama dengan L, maka gini. Karena fx lebih kecil sama dengan gx, lebih kecil sama dengan hx, maka kalau di sini limit fx ini x menuju c, lihat di sini ya, x-nya sama, x menuju c, di sini juga x menuju c. Maka kita bisa mengetahui nilai limit x menuju c gx lebih kecil dari limit x menuju c hx. Nah, karena limit fx-nya ini sama dengan L, limit x menuju c gx lebih kecil dari L, maka kesimpulannya limit x menuju c gx-nya sama dengan L. Kenapa? Karena asumsikan saja kalau 2 lebih kecil sama dengan c lebih kecil sama dengan 2. Kesimpulan yang bisa muncul adalah c sama dengan 2. Karena kalau 3 dimasukkan nggak mungkin, di sini betul tapi di sini salah ya. 3 lebih kecil sama dengan 2. Maka kita bisa simpulkan limit gx x menuju c maka sama dengan L. Nah, ini disebut dengan teori sandwich. Ini L dari mana? Ini dari sini. Nah, kemudian yang L di sini adalah dari sini. Ini ya, ini L-nya. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya soal seperti ini, sehingga kita bisa menentukan ya tadi limit gx-nya sama dengan. Contoh, saya ingin menentukan cara yang seperti ini. Limit x min 1 kuadrat dikali sin 1 per 1x. Selain kita bisa menggunakan operasi tadi sebelumnya, operasi perkalian, berarti kan kita bisa menyelesaikan dengan gini. Limit x menuju 1, x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1. Maka sama dengan, karena ini perkalian, kita bisa menyelesaikannya gini. Limit x menuju 1, x min 1 kuadrat ya, dikali limit x min 1 sin 1 per x min 1. Ini kalau kita masukkan berarti 1 min 1 0, 0 kuadrat berarti 0. Berarti sama dengan 0 dikali limit x min 1 dikali sin 1 per x min 1. Maka nanti hasilnya 0. Tapi ini belum tentu, karena kini khawatir misalkan kita nggak tahu limit ini berapa hasilnya. Kenapa? Karena bisa jadi tak hingga. Nah, kita maka bisa menggunakan cara limit squeeze ini atau dengan teori sandwich ini. Bagaimana cara teori sandwich ini berjalan?
Maka seperti ini teori sandwich ini, maka kita mengharuskan seperti ini. Ini saya izin hapus misalkan ya, ini saya hapus dulu. Bagaimana caranya? Dengan sequence ini kita bisa menentukan berapa nilainya. Dengan sequence ini atau dengan teori sandwich ini kita bisa menentukan limit ini. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara seperti ini kira-kira. Sebagai contoh misalkan ya, kita tahu ini nih ya. Nih, misalkan dari sini. Maka kita bisa mengetahui ya. Nih ya, sebagai contoh misalkan. Jadi nilai sin berapapun ya. Nilai sin berapapun. Sin itu kan kalau kita gambarkan grafiknya gini ya. Kita tahu gambar grafiknya kira-kira seperti ini. Dimulai dari 0 ke 1 ke 0 min 1 0. Berarti kan nilai sin itu tergantung amplitudenya. Kalau depan amplitudenya 1 berarti dari min 1 sampai 1. Karena nilai sin didapatkan seperti itu, maka sin 1 per x min 1 itu lebih besar, lebih kecil daripada min 1 ya. Jadi x sinnya ini lebih besar daripada min 1 dan kurang sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian kita kalikan dengan ini ya, x min 1 kuadrat, maka kita dapatkan gini. Maka yang kiri dikali ini, yang kanan pun dikali ini, yang tengah pun dikali. Maka jadinya x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1, maka kita dapatkan min 1 kali x min 1 kuadrat ya. Yang ini juga sama, 1 dikali x min 1 kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari nilai limit ini, maka sama-sama semuanya dikalikan limit juga. Berarti limit x menuju 1 min 1 kali x min 1 kuadrat, oke, lebih besar, lebih kecil sama dengan limit x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1 lebih kecil sama dengan limit x menuju 1 ya, x menuju 1 kali ini x min 1 kuadrat. Sekarang kita mau mencari berapa hasil limit ini, oke. Nah, limit ini maka kita dapat hasilkan limit x min 1 itu tinggal dimasukkan 1 sini. Berarti kalau kita masukkan 1 dikurangi 1, 0 kuadrat 0 dikali min 1. Ini hasilnya sama dengan 0. 0 lebih kecil sama dengan limit x menuju 1 x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1. Yang ini lebih kecil sama dengan, nah ini sama, satunya masukkan sini, 1 dikurangi 1, 0 dikuadratkan 0. Karena di sebelah kiri dan kanannya sama-sama 0, maka kesimpulan kita limit x1 kuadrat ini ya, limit x1 kuadrat sin x min 1 ini, maka kesimpulannya sama dengan 0. Oke, ini dengan menggunakan teori sandwich, sehingga kita dapatkan hasilnya seperti itu. Nah, di berikutnya kita akan melanjutkan limit trigonometri. Limit trigonometri ini ada dua yang perlu kita ingat. Jadi ini tinggal ini seperti identity ya. Kalau sin t, t-nya menuju c, tinggal sin c, tangen t, ini menuju c, tangen c, secant t menuju c, secant c, dan seterusnya. T menuju c, cos c, dan seterusnya. Nah, yang perlu kita ingat yang ada unik adalah di sini special trigonometry. Nih, kita dapatkan seperti ini, yaitu adalah limit t menuju 0, sin t sama dengan 1, dan kemudian limit 1 min cos t ya. 1 min cos t ini sin t dibagi t sama dengan 1. Terus kemudian limit 1 min cos t per t sama dengan 0 ya. Jadi kita dapatkan kalau sin t per t sama dengan 1, 1 per cos t
1 min cos T per T sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Nah, ini pembuktiannya seperti ini. Ada di pembuktian juga di buku Purcell ya, halaman 75. Nah, bagaimana kalau tadi kita sudah tahu nih ya. Kalau tadi kita sudah tahu misalkan limit T menuju 0 sin T per T sama dengan 1. Atau kalau saya tulis limit X menuju 0 gitu ya. X menuju 0 sin X per X sama dengan 1. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kalau misalkan limit X menuju 0 ya. X menuju 0, misalkan contohnya ini sin AX misalkan, atau jangan AX, misalkan contoh angka saja. Misalkan saya punya sin 4X ya, per X. Berapa hasilnya? Nah, kalau ini maka kita perlu asumsikan dulu. Asumsi. Oke, asumsi. Misalkan kita asumsikan atau misal T sama dengan 4X. Berarti X sama dengan T per 4. Maka saya boleh ganti gini, limit 4X itu dari mana? Dari sini. Oke. Limit saya ganti T per 4 menuju 0 ya. Sin 4X sama dengan T sin T per T per 4. Maka sama dengan, karena T menuju 0, kalau T per 4 menuju 0 itu artinya sama dengan T menuju 0 ya. Kenapa? Karena sama-sama kita T-nya itu menuju 0. Gak mungkin 1 T menuju gak bisa digantikan T1. Tapi kalau di sini 1 berarti artinya T menuju 4 gitu ya. Kalau di sini 2 T menuju 8. Kalau T per 4 menuju 0 berarti artinya T menuju ke 0. Maka sama dengan limit T menuju 0 ya. Limit T menuju 0 sin T per T per 4 itu sama dengan gini, T dikali 4. Maka berapa? Ini hasilnya 1, yang ini hasilnya 4. Maka sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi kalau ada sin 4X ya, kalau ada sin 4X, maka kita bisa dapatkan berapapun di sini ya. Di sini 8, maka nanti di sini hasilnya 8. Ingat ini bawahnya tetap X ya. Kalau di sini 8X per X, maka di sini 8. Tapi kalau 4X per 4X, maka di sini tetap 1 ya, hati-hati. 4X per 4X berarti nanti hasilnya tetap 1. Nah, bagaimana kalau tangen? Gimana kalau tangen? Misalkan limit dari sini dulu, limit tangen X per X menuju 0. Kira-kira gimana? Nah, ini sama, tinggal kita jabarkan limit X menuju 0, ini salah. Tangan itu adalah sin X per cos X dikali 1 per X, karena ini ya, karena X ini. Maka sama dengan, boleh kita tulis gini, limit X menuju 0 sin X per X dikali dengan 1 per cos X. Oke. Nah, maka kita bisa hitung hasil limit ini, limit X menuju 0 sin X per X dikali limit X menuju 0, oke, X menuju 0 cos X. 1 per cos X. 1 per cos X. Maka artinya apa? Sin X per X ini, tadi kita dapatkan ini 1. Yang ini berapa? X menuju 0, 1 per cos X. Ini 1 ya. 1 per cos X. Tinggal dimasukkan. Cos 0 itu 1. Berarti 1 kali 1.
1 dikali 1. Maka kita dapatkan kalau limit tangen X per X itu sama dengan 1. Nah, kalau misalkan saya ganti limitnya tangen 2X, gimana? Limit X menuju 0 tangen 2X per X. Nah, sama asumsinya seperti tadi ya. Asumsinya kita asumsikan seperti tadi. T-nya kita misalkan 2X, maka X sama dengan T per 2. Maka sama limit T per 2 menuju ke 0. Di sini tangen T per ya. Tangen T per T per 2. Tangen T per T per 2. Maka kita dapatkan tangen T per T per 2, maka kita dapatkan sama seperti tadi ya. Limit T menuju 0. Mohon maaf. Maka limit menuju 0 ya, ini sama dengan kita mencari limit sama saja ya, kita mencari limit T menuju ke 0 ya, T menuju ke 0 dengan kemudian tangen T per T per 2, berarti tangen T per T dikali 2, maka sama dengan tangen T per T itu 1 kali 2 sama dengan 2. Maka limit tangen 2X per X, maka kita dapatkan hasilnya 2. Nah, bagaimana dengan soal ini? Nah, kita dapatkan kalau limit sin 4X dibagi tangen 2X ya, limit kalau kita ada pertanyaan seperti ini, maka bagaimana kita bisa mendapatkannya? Nah, supaya kita bisa mendapatkan ini seperti kita tahu tadi, maka ini kan sama saja kita menyelesaikan soal ini ya, limit sin 4X per X itu, maka kita saja sama menyelesaikan soal dengan cara seperti ini. Tadi diingat ya, hasil limit sin 4X per X itu sama dengan 4, hasil limit tangen 2X per X itu sama dengan 2. Nah, diingat, maka saya hapus. Oke, maka limit X menuju 0 tadi kita ingat hasil limit X menuju 0 sin 4X per X sama dengan 4, dan juga limit X menuju 0 tangen 2X per X sama dengan 2. Ingat di sini ya. Kemudian maka kita dapatkan limit sin 4X dibagi tangen 2X berapa? Nah, kita ingat yang tadi, maka sama dengan limit X menuju 0. Ini sama dengan kita menyelesaikan soal gini, sin ya 4X per X ya dikali dengan X per tangen 2X, atau ini sama saja dengan sin 4X per X dibagi dengan tangen 2X per X. Maka artinya apa? Karena dibagi berarti kita bisa menghitung gini, limit X menuju 0 sin 4X per X dibagi dengan limit X menuju 0 tangen 2X per X. Ingat, ini berapa hasilnya? Ini hasilnya adalah 4 ya, dibagi dengan ini hasilnya berapa? 2. Ke-4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, ini limit trigonometri. Silakan teman-teman coba. Nah, ini beberapa percobaan yang bisa teman-teman lakukan. Contoh, misalkan kita ingin mencari limit tangen kuadrat 3T per 2T. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan matriks identitas terlebih dahulu. Ya, gunakan matriks identitas, nanti teman-teman bisa menyelesaikan dengan cara ya,
kita ingat ya, yang tadi yang sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Oke, atau kita juga bisa menggunakan tangan ini bisa dengan cara seperti ini, diubah dalam bentuk ini. Nah, kalau tangan berarti tangan kuadrat T ditambah 1 sama dengan tangan kuadrat T tambah 1 sama dengan sekan kuadrat T. Nah, kalau ini berarti teman-teman bisa menyelesaikannya dengan tangan kuadrat itu kan berarti sin kuadrat 3T ya, sin kuadrat 3T dibagi cos kuadrat 3T dikali 1/2T. Oke, berarti sama dengan limit T menuju 0 sin kuadrat 3T ya, sin kuadrat itu berarti kan gini, sin 3T dikali sin 3T, ini dibagi 2T. Oke, dibagi 2T, ini sin 3T dibagi cos kuadrat 3T. Berarti berapa hasilnya? Yang ini hasilnya tinggal dilihat aja, yang di depan 3/2 tadi ya, dapat hasil yang tadi 3/2 dikali dengan sin 3T cos kuadrat 3T, maka didapatkan hasilnya sin 3T dimasukkan 0 kan berarti 0 per cos kuadrat 1, maka didapatkan hasilnya 0. Kedua, cos pi T dikali sekan sin T sekan T. Sekan itu apa? Sekan itu adalah 1 per cos T. Oke, 1 per cos T. Maka artinya apa? 1 per cos T itu tinggal dimasukkan saja ya. Cos 0, maka tangan di sini masuk gitu ya. Tangan 0, kotangan 0 itu sama dengan 0, sin 0 sama dengan 0, 1 ini tinggal dimasukkan. Dan seterusnya teman-teman bisa coba. Baik, kita berjumpa di dalam video berikutnya terkait dengan the precise definition of limit atau makna sebenarnya, makna aslinya dari limit. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.